salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah berkata, jika engkau ditanya tentang apa itu rahmat Allah yang paling agung, paling mulia, paling sempurna, paling indah, paling besar yang Allah hadirkan di atas alam raya ini, maka jawabannya cuma satu. Rahmat Allah yang paling agung, paling mulia, paling indah, paling sempurna, paling besar yang Allah hadirkan di atas alam raya ini, yaitu diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan apa yang telah Allah firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Rasul melainkan untuk mempersembahkan rahmat bagi seluruh alam raya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majlis kita yang mulia, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk keberkahan dan kebaikan hidup kita, untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, untuk orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita, dan kita khususkan yang telah mewakafkan masjid ini, Masjid Fatimah Muhammad, atas nama almarhumah Fatimah Fadl Al-Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Martak. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita kaum muslimin saat berada pada bulan Rabiul Awal, tentu banyak di antara kita berusaha untuk merekam ulang kembali tentang perjalanan dan kehadiran manusia agung, Rasul mulia yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di atas bumi ini, mengemban risalah ilahiyah, memimpin umat manusia minaz zulumati ilan nur, dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilahiyah. Dan sebagai umatnya tentu menjadi keharusan bagi kita untuk mengenal Nabi kita. Jika kita tak betul-betul mengenalnya, maka bagaimana mungkin kita akan mencintainya? Karena cinta itu dibangun atas dasar pengenalan yang kuat, pemahaman yang tinggi tentang orang yang kita cintai. Ketika kita mengatakan kita betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita berusaha untuk begitu dalam mengenalnya sehingga benih cinta itu tumbuh begitu kuat dalam diri kita, hingga akhirnya di kemudian hari kita menjadi umatnya yang berusaha untuk merekam seluruh perilakunya dan berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita. Salah satu nilai istimewanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kehadirannya itu rahmat, dan rahmatnya itu tidak hanya tersebar kepada manusia saja, tetapi kepada seluruh alam semesta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
Tidak kami utus engkau wahai Rasul melainkan untuk menghadirkan rahmat bagi seluruh alam raya ini. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah berkata, jika engkau ditanya tentang apa itu rahmat Allah yang paling agung, paling mulia, paling sempurna, paling indah, paling besar yang Allah hadirkan di atas alam raya ini, maka jawabannya cuma satu. Rahmat Allah yang paling agung, paling mulia, paling indah, paling sempurna, paling besar yang Allah hadirkan di atas alam raya ini, yaitu diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan apa yang telah Allah firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Rasul melainkan untuk mempersembahkan rahmat bagi seluruh alam raya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia besar itu biasanya akan diceritakan tentang kebesarannya setelah ia hadir, setelah dia dilahirkan, setelah ada karya-karya yang dibuatnya. Kemudian datanglah orang-orang yang datang di kemudian hari lalu mengkisahkan tentang kebesaran manusia tersebut. Tapi hal ini berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebesarannya itu sudah diceritakan sebelum wujudnya ada. Tentang keagungannya sudah diceritakan sebelum dia dilahirkan. Inilah istimewanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya sudah disebut dalam kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Ciri-cirinya sudah diceritakan dalam Taurat. Akan datang kehadirannya juga sudah disebut pada Injil. Sehingga ramai orang dari ahlul kitab sudah membicarakan tentang ciri-ciri Nabi Pamungkas atau Nabi akhir zaman sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadir. Ini berbeda dengan manusia-manusia besar lainnya yang kebesarannya diceritakan setelah orangnya ada, setelah ada karya yang dia torehkan, baru setelah itu diceritakan tentang kebesarannya. Tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah diproklamirkan, sudah diceritakan, sudah dikisahkan sebelum dia ada, sebelum dia lahir. Bahkan dalam kitab Al-Mustadrak lil Imam Al-Hakim itu diangkat hadis tentang pertaubatan Adam alaihissalam, dan kisah ini pun diangkat oleh Imam Al-Baihaqi juga. Adam alaihissalam diriwayatkan ketika ia mengakui tentang kesalahan yang telah dia perbuat, kemudian dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyesalannya, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara ucapan-ucapan yang diucapkan oleh Adam alaihissalam dalam pertaubatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang disampaikan oleh Adam alaihissalam adalah, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Aduhai Tuhanku, aku meminta padamu dengan menggunakan haknya Muhammad agar engkau ampuni aku. Itu ucapannya Adam alaihissalam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada. Makhluk yang diciptakan baru Adam alaihissalam. Lanjut dalam riwayat tersebut, Allah berfirman kepada Adam, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu. Bagaimana engkau tahu tentang Muhammad sedangkan aku Allah belum
menciptakannya? Itu pertanyaan Allah kepada Adam alaihissalam. Lalu Adam alaihissalam menjawab, ya Rabbi, aduhai Tuhanku, li'annaka lamma khalaqtani biyadik, ketika engkau menciptakan aku dengan tanganmu, wa nafakhta fiyya min ruhik, dan engkau hembuskan padaku rohmu, artinya Allah masukkan roh ke dalam jasadnya Adam alaihissalam setelah ia dibentuk dan dia diciptakan. Kemudian kata Adam, rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku. Dan setelah Adam alaihissalam mengangkat kepalanya, fara'aitu ala qawaimil arsh maktuban, dan aku melihat di atas tiang-tiang arsh tersebut ada tulisan yang tertera di tiang-tiang arsh tersebut, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi Adam baru diciptakan, dia baru dibentuk, baru ditiupkan ruh. Kemudian yang dia lihat pertama kali di tiang-tiang arsy itu tulisan yang termaktub di situ, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu Adam alaihissalam mengatakan, aku melihat ada nama yang disandingkan dengan nama, dan itu pasti bukan nama biasa. Pasti itu makhluk yang memiliki kedudukan spesial di sampingmu sehingga dia ditaruh di samping nama. Lalu apa kata Allah kepada Adam? Sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Innahu la ahabbul khalqi ilayya, sesungguhnya dia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling sangat aku cintai. Allah bilang sama Adam, Nabi belum diciptakan, tapi namanya sudah dipersiapkan. Dan Allah katakan kepada Adam, dia adalah makhluk yang paling sangat aku cintai. Ud'uhu bihaqqihi, berdoalah engkau, ud'uni bihaqqihi, berdoalah engkau padaku Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan haknya. Perintah Allah kepada Adam alaihissalam. Faqad ghafartu lak, aku Allah telah mengampuni dosa. Di Adam dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia bertaubat kepada Allah, dan di samping itu dia menggunakan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir riwayat itu Allah berucap kepada Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kehadiran Nabi itu dikatakan sebagai rahmatan lil alamin yang tertera dalam Al-Quran itu nyata. Nyatanya seperti apa? Ketika Nabi hadir di semenanjung Arabia, di tengah-tengah masyarakat yang hidup di bawah kungkungan jahiliyah, kemudian dia datang mensyiarkan Islam, mengajarkan kepada manusia nilai-nilai kebaikan, ketaatan, kepatuhan, kesalehan, ketundukan, keimanan. Kemudian Nabi juga mengajarkan kepada mereka nilai-nilai akhlak. Karena pada waktu itu masyarakat berada pada dimensi kerusakan akhlak yang amat cukup parah. Sebelum ia datang dengan wahyu ilahiyah, maka ia tunjukkan di tengah-tengah masyarakat yang ada pada waktu itu, yaitu dengan menunjukkan formula akhlaknya yang begitu tinggi, begitu mulia, begitu agung. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Rasul berada pada dimensi akhlak yang amat sangat agung dan mulia.
Jadi kalau kita lihat kisah tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu masing-masing datang dengan karakter-karakter baiknya. Dan sampai pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menyerap karakter-karakter baik yang sudah ada pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita perhatikan dalam surat Al-An'am. Dalam surat Al-An'am itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang nabi-nabi yang datang sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih sekitar 18 nabi disebut dalam surat Al-An'am itu. Dan masing-masing Allah sebutkan tentang jejak dakwah mereka secara ringkas di dalam surat Al-An'am. Dan di dalam surat Al-An'am itu juga Allah berfirman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi." Nabi-nabi yang sudah datang sebelum engkau itu, wahai Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan para nabi-nabi itu sebelum mereka turun pada umat mereka, sebelum mereka hadir di tengah-tengah kaumnya, itu kan mereka mendapatkan hidayah, hidayatul bayan wal irsyad, hidayah dalam bentuk penjelasan dan petunjuk. Setelah hidayatul bayan wal irsyad itu sampai kepada mereka, lalu mereka teruskan kepada kaumnya yang ada di sekitar mereka. Nah, Allah katakan para nabi-nabi tersebut adalah manusia-manusia yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fabihudahu muqtadi, maka dengan petunjuk-petunjuk yang sudah dimiliki oleh mereka, ikutilah engkau wahai Rasul. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyerap dan mengambil akhlak, karakter, perilaku yang ada pada nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam potret akhlaknya itu betul-betul sempurna, lengkap dan puncak. Maka dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 itu Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah sebut dengan kata-kata uswatun hasanah. Nabi itu uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Role model. Itu uswatun hasanah. Uswatun hasanah, role model. Artinya figur apa saja yang ingin diambil oleh manusia, profesi apa saja yang dimiliki oleh manusia, kemudian ingin mengambil contoh baiknya, ambil dari Rasulullah SAW. Jadi Nabi ini role model seluruhnya. Makanya ada salah seorang ulama namanya Abbas Mahmud Al-Aqad, dalam kitabnya yang pernah dia tulis Abqariyatu Muhammad, kecerdasan Muhammad SAW. Kata beliau, tidak akan ditemukan di alam raya ini ada manusia sesempurna dan selengkap Muhammad SAW. Dia Rasulullah, dia panglima perang, dia kepala negara, dia imam sholat, dia hakim yang paling adil, dia seorang suami yang bijaksana, dia pedagang yang amat sangat amanah. Lengkap ada sama diri Nabi Muhammad SAW. Maka beliau katakan, coba cari padanannya di alam raya ini yang bisa sepadan dengan Rasul, tidak akan ditemukan. Dia Rasul, iya. Dia kepala negara, iya. Panglima perang, iya. Imam sholat, iya. Hakim yang adil, iya. Suami yang bijaksana juga, iya. Pedagang yang amanah juga, iya. Karena dikatakan sebagai role model. Nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka dengan kelebihan masing-masing yang mereka miliki. Tetapi ada di antara mereka yang karakter-karakternya tidak bisa kita ambil
Contoh, kita boleh tiru Nabi Musa alaihissalam. Ambil keberaniannya. Nabi Musa pemberani. Tidak takut sama Fir'aun yang zalim. Dengan kekuasaan yang begitu tinggi. Dengan bala tentara yang begitu banyak. Dengan perangkat-perangkat kekuatan yang sangat hebat. Nabi Musa tidak mundur berhadapan dengan Fir'aun. Tetapi ada karakter Nabi Musa yang jangan kita ambil. Nabi Musa cepat emosi. Ya. Nabi Musa pernah pukul orang mati. Ya. Ketika melerai pertikaian antara Bani Israel dan pengikutnya Fir'aun pada waktu itu. Nabi Musa agak sedikit kurang sabar ketika dia membersamai Khidir alaihissalam. Ketika Khidir berkali-kali mengatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Karena dilihat Nabi Musa agak kurang sabar. Nabi Musa pernah memarahi Harun alaihissalam ketika Nabi Musa pulang dari bukit Tursina, terus mendapatkan kaumnya membelot, sedangkan sebelum dia berangkat ke Tursina, Nabi Musa menitipkan kaumnya kepada Harun. Dia bilang, kau jaga baik-baik ini kaum. Mereka sudah beriman, jaga mereka baik-baik. Saya pergi ke Tursina. Pulang dari Tursina, kaget Nabi Musa, lihat kaumnya sudah membelot kembali ke ajaran sebelumnya. Nabi Musa kecewa sama Harun alaihissalam, menjambak jenggotnya Harun. Kita mungkin boleh mengikuti karakternya Nabi Yunus. Dia juga Rasul. Banyak karakter baik yang ada pada Yunus alaihissalam. Tetapi kita jangan ikut, ada hal yang tidak patut kita tiru dari Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ngambekan. Pernah ngambek dia, ngambek tinggalin kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam. Hingga akhirnya Allah menghukumnya dengan dia berada dalam perut ikan kurang lebih 40 hari dalam perut ikan itu, Yunus alaihissalam. Karena dia meninggalkan kaumnya. Kita mungkin boleh meniru karakternya Nuh alaihissalam yang tabah dan begitu kuat berdakwah selama ratusan tahun. Padahal pengikutnya sedikit. Dalam Al-Quran Allah katakan wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman bersama Nuh kecuali cuma sedikit. Dan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan episode dakwah 23 tahun dengan pengikut yang begitu fantastis jumlahnya. Nuh alaihi salam 900 tahun lebih, ada yang mengatakan sampai 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, pengikutnya cuma sedikit. Nabi Nuh alaihi salam yang jangan kita ikuti dari Nuh alaihi salam pernah berdoa buruk untuk orang-orang kafir. Ya, dalam Al-Quran itu Nuh minta sama Allah, ya Allah jangan kau tinggalkan satu orang kafir pun di muka bumi. Jadi dia minta Allah turunkan azab, terus jangan tinggalkan satu orang kafir pun. Jadi semua itu binasa kecuali yang berada bersama perahunya Nuh alaihi salam. Dan itu berbeda sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia masuk ke kota Taif lalu berdakwah di sana, mengajak penduduk kota Taif untuk beriman, kemudian berjumpa dengan kepala-kepala kabilah kota Taif pada waktu itu. Nabi Muhammad datang bersama Zaid bin Harithah pada waktu itu. Rasul mengajak mereka untuk mengimani risalahnya, menjelaskan dirinya sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan penduduk kota Taif menampik dakwahnya Rasul, mengecamnya, mencacinya, memakinya, menghardiknya, kemudian mengusirnya untuk keluar dari kota Taif, sambil mengiringi pengusirannya tersebut bersama bebatuan yang dilemparkan padanya, sehingga Nabi itu terluka dari keningnya, kepalanya, sekujur tubuhnya sampai kakinya, mengucur darah. Bahkan diriwayatkan jubah yang dia pakai itu basah oleh darah.
Zaid bin Harithah yang bersamanya pun tak mampu membendung amarah dari para penduduk kota Taif waktu itu. Hingga akhirnya Nabi bersama Zaid bin Harithah berlindung di kebun anggur di sekitar kota Taif. Tak lama kemudian datang Jibril alaihissalam. Datang Jibril alaihissalam mengabarkan kepadanya sebentar lagi akan datang malaikat pemikul gunung. Tak lama setelah Jibril pergi, datang malaikat pemikul gunung. Ketika malaikat pemikul gunung itu datang, memperkenalkan dirinya dan mengabarkan kepada Rasul, jika engkau iakan, aku akan timpakan gunung di kota Taif ini kepada penduduk kota Taif yang sudah melakukan perbuatan yang tidak terpuji kepada engkau. Tapi apa kata Nabi? Kalau kita pasti bilang, lakuin aja dah. Nabi bilang apa? Innahum qaumun la ya'lamun. Ini mereka ini kaum yang belum mengerti, belum faham, belum bisa nangkap maksud saya, kata Nabi. Bahkan Nabi mengatakan jangan lakukan itu. Ya. Itu akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sempat berucap, aku berharap semoga di kemudian hari dari anak keturunan mereka dari kota Taif ini ada yang beriman. Dan ternyata harapan Nabi terwujud. Di kemudian hari seluruh warga kota Taif mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan penduduk kota Taif di kemudian hari menjadi penyokong dakwah Nabi dan pembela risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada salah seorang sahabat utama Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas, sampai akhir hayatnya tinggal di kota Taif dan berdakwah di sana sampai wafat di kota Taif. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya, rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya tentang rahmatnya Nabi, rahmatnya Nabi itu menyentuh segala lini. Mencintai Nabi keharusan, tetapi cinta saja tidak cukup, kecuali diiringi dengan betul-betul memahami tentang potretnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Rasul itu bagian daripada keimanan. Hadis riwayat Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang sampai aku Rasulullah lebih ia cintai ketimbang orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Itu syarat cinta itu. Dan hadis ini diperkuat dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian mendahulukan diri kalian ketimbang Allah dan Rasulnya. Al-Hujurat ayat pertama. Jadi mencintai Allah, mencintai Rasul itu satu paket, dan kita diperintahkan sama Allah. Bahkan jika dihadapkan dengan diri kita sekalipun, maka Allah dan Rasulnya jauh lebih utama daripada apa. Rahmatnya Nabi itu dirasakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu merasakan, walaupun mereka belum beriman pada waktu itu, mereka merasakan rahmatnya Nabi. Di antaranya perselisihan antara mereka ketika berselisih mengenai peletakan Hajar Aswad setelah Ka'bah itu selesai mereka renovasi pada waktu itu. Siapa jadi penengahnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dirasakan itu. Kemudian
Orang-orang kafir Quraisy, para pedagang-pedagang kafir Quraisy, kalau mereka hendak berangkat keluar kota cukup lama, mereka menitipkan barang-barang berharganya hanya pada satu orang di Mekah, yaitu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalahnya mereka tidak percaya sama risalahnya karena gengsi, tetapi percaya kepada kejujurannya, percaya kepada amanahnya. Mereka ia mendapatkan julukan Al-Amin. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari itu hijrah ke Yathrib, hijrah ke Madinah, itu banyak pengusaha-pengusaha besar di kota Mekah itu merasa kehilangannya. Di sisi apa merasa kehilangannya? Merasa kehilangan, kami kalau keluar kota barang kami titipnya sama siapa? Kalau dulu titipnya sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aman tuh barang, sampai mereka kembali barangnya utuh. Maka menurut riwayat setelah Nabi sudah berada di Madinah itu, Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu pamannya Nabi, itu tidak ikut hijrah itu. Ketika hijrah Nabi ke Madinah itu, Al-Abbas masih ada di Mekah. Itu orang-orang kafir Quraisy di kemudian hari datang titip barangnya kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Waktu itu sebenarnya Al-Abbas sempat menolak dan dia mengatakan, kenapa titip ke saya? Dia tanya, kenapa titip ke saya? Kok kalian jadi percaya sama saya? Apa kata mereka? Enggak, bukan kami percaya sama engkau. Kami titip barang kami sama engkau karena engkau itu pamannya Rasul. Karena engkau itu pamannya Muhammad. Jadi mereka titip sama Al-Abbas karena melihat Abbas ini pamannya Nabi. Karena engkau pamannya Muhammad. Maka akhirnya Al-Abbas mau tidak mau harus pegang itu amanah. Kenapa? Dia tahu kemenakannya itu tidak pernah cacat. Tidak pernah cacat, tidak pernah rusak di mata orang-orang Quraisy pada waktu itu. Sehingga akhirnya ketika orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy titip barang tersebut kepada Al-Abbas, Al-Abbas mau tidak mau dia berusaha untuk amanah karena ingat kemenakannya dia dahulu itu tidak pernah cacat di mata orang-orang kafir Quraisy. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa kecilnya tinggal di rumahnya Halimatus Sa'diyah, ibu susunya. Halimatus Sa'diyah itu bersama suaminya, ekonominya pas-pasan. Setelah ibundanya Nabi Siti Aminah datang titip Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dirawat dan disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Setelah Rasul yang masih bayi itu tinggal di situ, itu ekonomi keluarganya Halimatus Sa'diyah berubah menjadi mapan. Bahkan perkampungannya Halimatus Sa'diyah yang tadinya tandus kering berubah menjadi subur. Rahmat. Ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kecilnya bersama kakeknya. Kakeknya punya banyak cucu. Tapi yang sering dibawa kemana-mana, yang ditenteng kemana-mana siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah di zamannya Abdul Muttalib pernah mengalami masa kering, masa paceklik, hujan lama tak turun. Lalu datanglah orang-orang Mekah bilang sama Abdul Muttalib, kita datang ke Ka'bah. Jadi orang-orang Quraisy zaman dahulu, kalau mereka sudah mentok, pasti ujung-ujungnya datang ke Ka'bah dan akan berteriak, Ya Rabbal Ka'bah, wahai Tuhan pemilik Ka'bah. Waktu itu zaman jahiliyah, walaupun banyak patung yang mereka taruh di sekitar Ka'bah, tapi mereka masih meyakini bahwasanya Ka'bah itu ada yang punya. Dan yang punya itu Rabbul Ka'bah, Tuhan pemilik Ka'bah, Allah. Ya. Makanya zaman jahiliyah itu Ka'bah itu pernah direnovasi. Tapi orang-orang kafir Quraisy untuk mereka renovasi Ka'bah, mereka berusaha untuk merenovasi Ka'bah dengan menggunakan uang halal. Ya. Makanya bangunan Ka'bah itu sebenarnya kan sampai di mana? Sampai di Hijr Ismail. Dahulu itu harus sampai di situ. Tapi karena dananya kurang, akhirnya untuk sampai ke area Hijr Ismail itu dibikin dalam bentuk
lingkaran batu yang dijajar melengkung. Seperti sekarang kalau kita sudah berbentuk melengkung gitu. Dulunya harus sampai ke situ. Waktu itu mau diteruskan, uang halal sudah habis, uang haram banyak, tapi nggak mau mereka pakai karena mereka tahu ini Ka'bah ini yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika musim paceklik itu datang, mereka bilang sama Abdul Muthalib, ayo minta, kita kumpul di dekat Ka'bah, minta sama Tuhan pemilik Ka'bah untuk turun hujan. Datanglah Abdul Muthalib. Pada waktu itu disaksikan oleh banyak orang. Dia tenteng tangannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cucunya yang masih kecil. Ditenteng. Jalan berdua. Kakeknya sama cucunya. Sampai di dekat Ka'bah. Menurut riwayat sambil menyandarkan punggungnya di dinding Ka'bah dan menatap ke atas langit. Abdul Muthalib mengucapkan, Ya Rabbal Ka'bah, wahai Tuhan pemilik Ka'bah, ladang-ladang kami mengering, hasil panen kami gagal, hewan-hewan ternak kami kurus, hujan sudah lama tak turun di negeri kami. Wahai Tuhan pemilik Ka'bah, kami meminta padamu dengan haknya anak yatim ini. Kan yatim Nabi. Lahir ayahnya sudah nggak ada. Abdul Muthalib apa? Kami meminta padamu dengan haknya anak yatim ini, turunkan hujan. Seketika itu pula kota Ka'bah gelap. Awan hitam bergelayut di atas kota Mekah. Dan tak lama kemudian turun hujan. Rahmat. Puluhan tahun kemudian Nabi jadi Rasul. Setelah itu Mekah pernah mengalami masa kering saat Rasul berada di kota Mekah dan berdakwah di kota Mekah. Dan pada waktu itu Nabi doa minta hujan di dekat Ka'bah. Tak lama kemudian hujan turun. Dan ketika hujan turun, ada seorang laki-laki tua berteriak. Dia bilang, dahulu puluhan tahun yang lalu, aku ingat sesepuh kami namanya Abdul Muthalib pernah datang ke sekitar Ka'bah puluhan tahun yang lalu, berdoa minta hujan sambil menenteng tangan seorang anak kecil di sampingnya dan berdoa kepada Rabbul Ka'bah menggunakan haknya anak itu. Nabi tersenyum. Nabi katakan kepada laki-laki tua itu, anak kecil yang kau sebut itu aku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, betul-betul hadirnya Nabi itu rahmat. Maka ajaran yang Nabi bawa itu rahmat. Tugas kita menjaga dan merawat rahmat. Jadikanlah wajah Islam penuh dengan rahmatan lil alamin. Karena Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Azan. Bicara tentang Nabi gak ada habisnya. Ada ulama yang mengatakan, ada ulama bilang begini, jika engkau punya beberapa pena dan seluruh pena yang kau punya itu penuh dengan tinta, full, lalu engkau memulai menulis tentang kehidupan Rasulullah SAW, maka ketika tinta-tinta yang ada pada pena-pena tersebut sudah habis, maka tulisanmu tentang sang Rasul belum selesai dan belum habis. Karena Nabi begitu besar dan kebesaran tak bisa ditandingi. Jangan pernah bermimpi dapat memeluk gunung. Kita hanya bisa melihatnya dan menatapnya serta mengaguminya. Jangan pernah bermimpi untuk bisa memeluknya. Itulah kita di hadapan Rasul. Kita hanya bisa melihat, menatapnya, mempelajarinya, dan mengaguminya. Kita tak akan pernah bisa memeluknya. Kita berusaha untuk menirunya, tetapi kita tidak akan bisa persis seperti Nabi. Tapi meniru Nabi kewajiban kita. Al-ittiba wal-iqtida itu keharusan kita. Potret sebagai umat Nabi Muhammad, ittiba wal-iqtida. Tetapi jadi persis, ya mungkin. Karena Nabi
Dia manusia biasa tetapi yuha, bukan manusia biasa. Manusia biasa terlihat manusia biasa tetapi bukan manusia biasa. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah kepada seluruh umatmu itu wahai Muhammad, bahwasanya saya ini Rasulullah, basyarum mislukum, manusia seperti kalian, makan, minum, berkeluarga, berinteraksi, tidur, tetapi ada nilai lebihnya. Yuha ilayya, kata ulama, rongga luarnya Nabi itu kita lihat manusia biasa, tetapi rongga dalamnya dia bukan manusia biasa. Rongga dalamnya build up, kekuatannya beda, mesinnya mesin build up, kemampuannya beda, kekuatannya beda. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.